penjelasannya. Yang pertama, mohon dijelaskan pada brosur halaman 10 pada kalimat barang siapa di antara kalian ingin mendapatkan tempat di tengah-tengah surga, maka hendaklah menetapi jamaah. Mohon dijelaskan maksud dari menetapi jamaah. Dalam hadis itu disebutkan, man arada minkum bahbahatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Jadi barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, hendaknya menetapi melazimi jamaah. Jamaah yang dimaksud apa? Jamaah yang dimaksud adalah mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Nah, dulu Islam ini kaum muslimin dalam satu kepemimpinan di masa Nabi, kemudian di masa para khalifah tersebut. Itu satu kepemimpinan. Namun saat ini tidak kita jumpai kaum muslimin tidak berada dalam satu kepemimpinan. Saat dunia ini tidak di bawah satu kepemimpinan. Nah, adanya pemimpin-pemimpin komunitas muslim saat ini. Nah, meski demikian, hendaknya umat Islam itu jangan tercerai-berai, tetap bersatu padu, tetap bertaut hatinya satu dengan yang lain. Jangan hanya gara-gara beda golongan, beda ormas, beda tempat kajian, lantas masing-masing merasa paling benar. Perasaan paling benar inilah yang kemudian akan menimbulkan perpecahan, perceraian. Masing-masing golongan merasa paling benar sehingga tidak bisa melihat hikmah atau kebenaran yang datangnya dari komunitas lain. Pokoknya nek ora kaya nggon aku, kuwi salah, kuwi sesat. Nah, ini akan menyebabkan perceraian. Padahal perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba diingat kembali itu Quran surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini perintah dari Allah pada kaum muslimin, pada orang-orang yang beriman untuk hidup bersatu padu. Persatuannya bukan hanya di fisik saja, namun ada yang lebih penting daripada persatuan fisik, yaitu persatuan hati.
Hati ini saling bertaut. Fisik boleh tidak bertemu seperti masa pandemi saat ini. Ya, kita kajian hanya menghadap kamera secara online, fisik boleh tidak bertemu. Namun hati harus senantiasa bertaut. Meski fisik tidak bertemu, namun hati selalu bertaut, insya Allah kebersamaan kita, persaudaraan kita sesama muslim, sesama mukmin akan senantiasa terjaga. Namun sebaliknya, meski fisik bertemu, namun hati terpisah, jangan harap kebersamaan jamaah, persatuan, ittihad itu akan terwujud. Karena muara kebersamaan ini, muara jamaah ini adalah hati. Bukan fisiknya, namun hati yang utama. Nah, untuk menautkan hati ini tidak mudah. Jangankan sekian banyak hati, 2 hati saja, itu tidak mudah. Hati suami dan istri saja, podo-podo wong Islami juga ternyata tidak mudah. Akan selalu ada perselisihan. Lah bagaimana hati agar terus bisa bertaut, bisa bersatu, tidak tercerai-berai antara muslim yang satu dengan muslim yang lain? Maka perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu al-i'tisam bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Kenapa agama Allah, Islam ini digambarkan oleh Allah dengan seutas tali? Nah, ini memberi gambaran kepada kita semua bahwa ya, tali itu untuk sesuatu mengikat yang sangat erat. Kalau bisa kita gambarkan saat ini, ya, saat ini kalau kita gambarkan, ini teman-teman kita, relawan-relawan kita yang ada di Semeru, beliau-beliau itu saat ini dalam mengevakuasi dan lain sebagainya, sedikit banyak membutuhkan yang namanya tali itu. Ya, ini gambaran tali itu ya, kalau dibentangkan fungsinya salah satunya untuk berpegangan agar tidak terjatuh. Ya, maka di daerah-daerah, di wilayah-wilayah yang terpencil itu, kita semakin bisa mendapatkan gambaran. Masih banyak orang-orang yang beraktivitas harus menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan, sehingga hanya terpasang tali membentang dari satu tepi ke tepi yang lain. Lah tali itu harus kuat. Kalau tali itu tidak kuat, maka sekuat apapun kita berpegangan, kalau talinya tidak kuat, maka kita akan terjatuh pula. Demikian pula sebaliknya. Talinya sudah kuat, sangat kuat, namun pegangan kita dengan santai, dengan geguyonan, tidak serius, dengan santai-santai, dengan bercanda, maka meski talinya juga sudah kuat, kita tetap akan terjatuh karena megang talinya tidak serius. Maka biar tidak terjatuh, yang dibutuhkan talinya harus kuat, pegangan tangannya juga harus kuat. Nah, dalam konteks agama, tali Allah, ya, kalau bicara masalah dinullah, agama Allah, ya tentu Islam. Kalau bicara Islam, tidak bisa lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena kedua hal itu yang diwariskan Nabi kepada kita.
Dengan kata lain, Quran Sunnah itu merupakan tali agama yang sangat erat. Tidak ada yang lebih erat daripada keduanya. Maka pegang teguhlah, talinya sudah kuat, yaitu Quran, yaitu Sunnah. Nah, berpegang teguhnya juga harus erat gujeng ini. Bukan dengan geguyonan, bukan dengan leha-leha santai-santai. Dalam hal persatuan, jamaah ini pegang Quran Sunnah dengan erat. Apapun yang terjadi. Itu untuk menautkan hati. Nah, ini rugi. Talinya sudah kuat, pegangannya sembrono, pegangannya santai-santai, maka akan jatuh terjerumus. Jatuhnya ditandai dengan adanya perpecahan, sedangkan Allah melarang. Wala tafarroku, jangan kamu tercerai-berai. Nah, kalau kita tercerai-berai karena beda golongan, beda tempat kajian, karena memang umat Islam saat ini tidak seperti dulu yang satu kepemimpinan. Sekarang adanya pimpinan-pimpinan golongan. Pimpinan ormas, pimpinan majelis taklim, pimpinan komunitas muslim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, meski beda tempat kajian, hendaknya tetap bersatu dengan muslim lainnya. Meski ada perbedaan, namun yakinlah bahwa sebanyak-banyak perbedaan yang ada di antara kita, masih banyak hal yang sama. Maka untuk kita terus bersama dalam kebersamaan sesama muslim ini, ya, nasihat almarhum Kiai Haji Azim Muzadi itu, ya Allah maghfir lahu warhamhu, itu kalau kita terapkan itu bagus sekali. Insya Allah akan terjaga kebersamaan di antara kita. Apa nasihat beliau? Yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Yang sudah beda jangan disama-samakan. Ini salah satu untuk menjaga jamaah, menjaga kebersamaan. Kalau sampai itu tidak bisa kita lakukan, maka yang ada kita tercerai-berai. Kita berpecah belah. Masing-masing golongan merasa benar dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kata Nabi kita, kalau sudah demikian, masing-masing merasa paling benar, ini salah satu tanda rusaknya zaman. Rusaknya umat itu salah satunya menurut Nabi, fa'i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Masing-masing merasa benar dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Nah, ini virus yang menjangkiti umat Islam saat ini, namun kita tidak sadar. Virusnya ini lebih bahaya daripada corona. Karena virus ini menyebabkan kita, hati kita qasiyah, keras. Virus merasa paling benar ini menyebabkan hati kita menjadi keras. Tidak bisa melihat kebenaran yang datangnya dari orang lain. Nah, taqdisul afkar ad-diniyah. Yang terjadi, ya, virus pengkultusan pendapat-pendapat keagamaan dalam kelompoknya masing-masing, sehingga melupakan Quran, melupakan sunnah. Yang terjadi, nek ora podo aku kui salah. Nah, ini berbuat hati-hati, bisa jadi kita berbuat musyrik tanpa sadar. Salah satu perbuatan syirik, perbuatan kemusyrikan menurut Allah bukan hanya sebatas penyembahan berhala saja, bukan. Namun masing-masing golongan
itu bangga dengan golongannya sendiri-sendiri. Tidak taslim pada Quran, tidak taslim pada sunnah, namun bangga dengan golongannya sendiri-sendiri, sehingga menyesat-nyesatkan orang lain. Nah, ini salah satu perbuatan syirik yang tidak disadari. Maka Allah perintahkan di Al-Imran 103 tadi, ya, untuk i'tisam bihablillah, dan jangan tercerai-berai. Karena kalau kita tercerai-berai, tidak dalam satu jamaah dalam arti persaudaraan sesama mukmin, ya, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Dulu sebelum kita dipersatukan oleh Allah, hati kita dipertautkan oleh Allah dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, umat manusia pada saat itu saling bermusuh-musuhan, saling bertikai. Antar satu kabilah dengan kabilah yang lain senantiasa terlibat pertumpahan darah, terlibat pertikaian. Ya, karena jauh dari ajaran samawi sebelumnya. Nah, masing-masing bertikai, hukum rimba yang berlaku. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi, kita berada di tepi jurang neraka tanpa sadar, saling bermusuhan terus. Maka kita diminta oleh Allah, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah. Dulu kita saling bermusuhan manusia itu, kemudian Allah tautkan hati di antara kita. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, begitu. Kalau hati tidak bertaut, meski podo islami, namun hati tidak bisa bertaut, yang terjadi bukan bersaudara, namun justru bermusuhan, satu dengan yang lain menjadi musuh, saling berusaha menjatuhkan kehormatannya, ya, menumpahkan darahnya, padahal podo-podo ngaku islami. Ya, maka bersyukurlah dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran ini, sehingga hati ini bertaut, bisa bersaudara dengan sesama muslim, sesama mukmin dalam jamaah. Jamaah yang mana? Apakah jamaah MTA atau jamaah yang lain? Bukan itu maksudnya. Falyalzamil jamaah maksudnya bukan itu. Jamaah itu berarti dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Untuk bisa taat pada Allah dan Rasul, maka pegang teguhlah dengan tali agama Allah. Yang dimaksud bukan jamaah-jamaah seperti yang ada di kita ini, ada ormas ini, yayasan ini, majelis ini, bukan itu yang dimaksud. Namun falyalzamil jamaah itu kamu tetap dalam kebersamaan sesama muslim. Itu salah satu kandungan dari makna falyalzamil jamaah. Meski beda tempat kajian, namun jangan sampai kamu tercerai-berai. Ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa toh ikhwan itu? Ikhwan itu apa? Ikhwan itu salah satu kata turunan dari ikhwah, ukhuwah, akhun, dan lain sebagainya. Sedangkan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Coba diingat kembali itu. Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kalau hati merasa ada iman, ini kewajiban kita. Kewajiban kita dengan mukmin yang lain itu tidak ada kecuali hanya bersaudara. Bersaudara, senasib, sepenanggungan, satu tubuh, saling menguatkan. Itu kewajiban sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu apa? Ya, ternyata Al-Quran atau bahasa Arab itu tidak menggunakan kata akhun dan turunannya, ikhwah, ikhwan dan lain sebagainya, kecuali hanya untuk menunjuk makna persaudaraan yang hakikatnya bersumber dari satu bapak yang sama. Jadi al-ukhuwah al-islamiyah, ya akhi, ya ukhti, ya ikhwani dan lain sebagainya. Kata-kata akhun, ikhwah, ukhuwah dan lain sebagainya itu tidak digunakan kecuali hanya untuk menunjuk pada makna persaudaraan yang bersumber dari satu bapak yang sama. Bapak kita sama. Ya, bapak kita sama. Ya Bani Adam, kita ini semua keturunan adalah anak-anak Adam, kita ini anak-anak Adam. Nah, maka karena persaudaraan dari satu bapak yang sama, maka jangan saling berselisih. Namun adanya ayat fa'aslihu baina akhawaikum itu mengisyaratkan bahwa potensi terjadinya perselisihan sesama mukmin itu mungkin terjadi. Akan selalu ada potensi perselisihan sesama mukmin. Jadi ayat fa'aslihu baina akhawaikum, damaikanlah saudaramu yang berselisih itu, ini mengisyaratkan akan ada meski sesama mukmin, meski sesama muslim akan selalu terbuka potensi untuk terjadinya perselisihan. Nah, bagaimana kemudian? Lah, kalau ada dua pihak yang berselisih, maka mukmin yang lain kewajibannya mendamaikan antara kedua belah pihak yang berselisih. Tujuannya agar tetap terjaga kebersamaan. Tetap terjaga kebersamaan jamaah itu biar tetap terjaga. Jangan tercerai-berai karena adanya perselisihan. Bagaimana cara mendamaikan? Cara mendamaikan yang terbaik adalah dengan kembali pada tali Allah itu. Itu farudduhu ilallah war rasul, kembalikan solusinya, cari solusinya di dalam ketetapan Allah, dalam Al-Quran, dalam tuntunan Rasulullah. Itu cara paling jitu. Tidak ada cara lain untuk mendamaikan sesama mukmin yang sedang berselisih. Itu kok solusinya diambil selain dari Quran dan Sunnah? Ya tentu solusinya tidak akan memuaskan kedua belah pihak, tidak adil mesti. Kalau solusi diambil selain dari Quran dan Sunnah, niscaya tidak adil solusinya. Nah, setelah terdamaikan semuanya, wattaqullah, bertakwa kepada Allah agar mendapatkan rahmat dari Allah, tetap dalam kasih sayang, tetap dalam kebersamaan, tetap dalam satu jamaah. Maksudnya jamaah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, sekalipun beda tempat kajian, beda ormasnya, beda golongannya dan lain sebagainya. Maka jangan jadi pemecah belah kebersamaan di tengah hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, bagaimana ya? Ibda binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya.
Kalau semua orang yang beriman memulai dari dirinya sendiri untuk menetapi melazimi jamaah, taat pada Allah dan Rasul, semuanya landasannya sumbernya Quran dan Sunnah, insya Allah akan ketemu. Ya, dengan begitu akan menjadi kuat Islam ini. Ya'lu wala yu'la alaihnya betul-betul terwujud. Sehingga bukan hanya slogan, bukan hanya kalimat-kalimat yang kita teriakkan di lisan kita. Islam bersatu tak dapat dikalahkan. Selama ini kan kita begitu dengan lisan kita. Jangan hanya dengan lisan kita, mari dengan hati kita. Betul, memang begitu, Islam bersatu tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena kalau persatuan Islam itu syarat mutlak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kalau umat Islam tidak bisa bersatu, maka syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah belum terpenuhi. Sekalipun lisan kita meneriakkan Islam bersatu tak dapat dikalahkan, namun hati kita tercerai-berai, ya syarat mendapatkan pertolongan dari Allah tidak terwujud. Ya, ada satu makalah, la ghalabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Kekuatan itu tidak akan terwujud kecuali dengan ittihad, persatuan, kebersamaan. Wala ittihada illa bil fadail. Tidak akan terwujud persatuan kebersamaan kecuali dengan keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang dimaksud apa? Wala fadaila illa biddin. Keutamaan dalam beragama ini. Wala dina illa ma waffaqal kitab was sunnah. Tidak ada agama kecuali yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena dua hal itu yang diajarkan, diwariskan Nabi kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri untuk berusaha sekuat tenaga menjadikan, menganggap, melihat saudara muslim kita, orang Islam di luar golongan kita adalah saudara muslim kita, bagian dari tubuh kita sendiri. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, satu tubuh betul, maka muslim yang satu dengan yang lain tidak akan saling menyakiti. Bagaimana mungkin dia akan menyakiti muslim yang lainnya, sedangkan muslim yang lainnya itu juga merupakan bagian dari tubuhnya sendiri. Dengan kata lain, kalau persaudaraan itu sudah terwujud, kebersamaan jamaah itu terwujud, berarti satu tubuh terwujud, itu berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena kamu adalah aku, tidak mungkin aku menyakiti kamu. Ya, kalau aku menyakiti kamu, berarti aku menyakiti diriku sendiri, karena kamu bagian anggota tubuhku. Begitu pula sebaliknya, kamu tidak mungkin menyakiti aku, jiwa dan raga, zahiran wa batinan. Tidak mungkin menyakiti aku. Mengapa? Karena aku ini bagian dari anggota tubuhmu. Kalau kamu menyakiti aku, hakikatnya kamu menyakiti tubuhmu sendiri. Luar biasa kan konsep persaudaraan dalam Islam. Kita sudah mengetahui ilmunya ini, tinggal mengamalkan sekuat tenaga. Ya. Karena konsep-konsep dalam Islam ini bukan hanya sebatas teori saja, butuh dipraktekkan. Kalau hanya teori mudah, tinggal ditransfer sudah. Jadilah pengetahuan. Dari yang belum tahu menjadi tahu, maka akan tambah pengetahuan. Namun konsep-konsep kebenaran dalam Islam bukan hanya berhenti sebatas menjadi teori, menjadi pengetahuan saja, namun wajib untuk dipraktekkan. Makanya siapapun yang ngajinya di MTA punya satu kewajiban yang sama, yaitu mengamalkan hasil kaji yang semaksimalnya
didasarkan pada Quran dan Sunnah. Kalau tidak mau mengamalkan, ya untuk apa ngaji di majelis ini? Karena kewajiban, salah satu kewajiban nidham yang ada di MTA, semua yang ngaji di MTA wajib mengamalkan hasil kajinya, karena Allah dan Rasul yang mewajibkan. Nah, itu maksudnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?